Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 9 akan melakukan presentasi kami terkait dengan pemilihan paket internet mahasiswa ITDL menggunakan metode AHP atau analitik hierarki proses. Kami kelompok 9 beranggotakan 5 orang. Perkenalkan saya sendiri Angelina Napitupulu, teman saya Mutiara Silitonga, Febrina Sibarani, Rini Silalai, dan Dian Sibarani. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, internet pada zaman sekarang ini menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat. Sehingga banyak di Indonesia operator-operator seluler yang bersaing untuk mendapatkan dan memberikan pelayanan serta kemudahan akses internet bagi konsumennya agar dipilih. Namun, dengan banyaknya operator-operator seluler tersebut menjadikan masyarakat kebingungan dalam memilih alternatif mana yang akan dipilih dan akan digunakan dalam paket internet. Pada penelitian ini kami menggunakan sampel mahasiswa ITDEL dalam pemilihan paket internet. Terdapat beberapa alternatif yang akan dipilih dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh eh, oleh mahasiswa ITDEL. Dalam penelitian ini kami mempermudah keputusan mereka dengan menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process yang menguji konsistensi penilaian keputusan mereka. Ya, di mana rasio konsistensi yang kami gunakan sebesar 10% atau sama dengan 0,1. Next. Selanjutnya adalah studi literatur, di mana ada 3 studi literatur yang kami lakukan. Yang pertama yaitu dari Dewi Katrina DKK pada tahun 2017 dengan judul Optimasi Pemilihan Pakai Internet dengan menggunakan metode AHP, di mana objek kajian yang dilakukan yaitu masyarakat khususnya yang akan membeli dan sudah mempunyai pakai internet Android, di mana hasil yang didapat adalah untuk urutan prioritas dalam pemilihan pakai internet yang diminati mahasiswa dengan mempertimbangkan seluruh kriteria, yaitu yang pertama eksis 32,8%, simpati 29,9%, Excel 21,4%, dan M3 adalah 13,9%. Yang kedua yaitu dari Bagus Prasetyo DKK tahun 2013, di mana judulnya yaitu Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pakai Internet Operator Telekomunikasi dengan Metode AHP, di mana objek kajiannya adalah masyarakat yang akan membeli pakai internet dari berbagai operator telekomunikasi sesuai keinginan dan kebutuhannya. Hasil yang dapat ada dua. Yang pertama, metode AHP dapat diterapkan dalam sistem pendukung keputusan pembelian pakai internet operator telekomunikasi dengan menentukan prioritas utama dan beberapa kriteria serta alternatif yang ada untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, hasil perhitungan menggunakan AHP untuk menentukan prioritas pilihan dengan bergantung pada pemberian bobot nilai terhadap kriteria dan subkriteria yang ada pada tahap penilaian kriteria dan subkriteria yang akan menghasilkan nilai prioritas. Yang ketiga yaitu dari Siti Nuraziza DKK tahun 2020 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Internet Service Provider Terbaik dengan Metode AHP, di mana objek kajiannya yaitu masyarakat yang memilih pakai internet yang efektif. Hasil yang dapat adalah bahwa metode AHP dapat membantu dalam pemilihan internet service provider terbaik dengan menentukan kriteria utama dari beberapa kriteria serta alternatif yang ada untuk pendukung keputusan metode AHP dapat menentukan alternatif pemilihan internet service provider terbaik dengan hasil akhir yaitu Telkomsel atau Simpati Plus. Selanjutnya, metode penelitian. Adapun metode penelitian pada proyek ini yaitu penelitian ini dilakukan di Institut Teknologi yang diawali dengan menentukan tujuan, studi literatur, dan penyebaran kuesioner. Adapun respondennya yaitu 5 mahasiswa prodi manajemen rekayasa di Institut Teknologi Tahap pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang ada mengenai kriteria, subkriteria, dan alternatif yang diperoleh dari hasil kuesioner. Kuesioner pertama berisi pertanyaan terbuka mengenai kriteria dan alternatif. Kuesioner kedua berisi pertanyaan berskala dari kriteria, subkriteria, dan alternatif. Dalam menerapkan metode AHP,
Daftar subkriteria dari paket internet merupakan data internal, sedangkan data eksternal adalah data dari responden yang pernah membeli paket internet Telkomsel, Excel, dan Indosat. Berikut bagian alir dari metode penelitian yang dimulai dengan menentukan tujuan, studi literatur dan penyebaran kuesioner, pengumpulan data dan menentukan kriteria, menentukan subkriteria, dan penyebaran kuesioner, pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan. Next. Kemudian hasil dan pembahasan. Berdasarkan tujuan, kriteria, dan alternatif yang telah ditetapkan melalui studi literatur dan hasil kuesioner yang telah disebarkan sebelumnya, maka dapat disusun sebuah hierarki keputusan seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Untuk kasus pembelian paket internet, di sini terdapat 3 kriteria, yaitu harga, kecepatan jaringan, dan jenis internet. Dari semua kriteria tersebut terdiri dari subkriteria. Untuk harga, subkriterianya adalah voucher internet, kartu kuota elektrik, dan kartu perdana. Sementara untuk kecepatan jaringan, subkriterianya adalah coverage area, kecepatan download, dan kecepatan upload. Untuk jenis internet, subkriterianya adalah paket unlimited dan kuota internet limited. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan tersebut, di sini terdapat 3 pilihan alternatif, yaitu ada Telkomsel, Excel, dan Indosat. Next. Selanjutnya, karena responden lebih dari satu, maka bobot penilaian dilakukan dengan menemukan rata-rata geometrik atau geometric mean dari penilaian yang diberikan oleh seluruh responden. Seluruh penilaian responden, yaitu penilaian kriteria, subkriteria, dan alternatif, dilakukan dengan geometric mean. Untuk yang pertama, faktor pembobotan dan prioritas kriteria. Dihasilkan faktor pembobotan dalam slide berikut dengan prioritas kriteria dari harga yaitu 0,18, kecepatan jaringan 0,65, dan jenis internet 0,17. Selanjutnya dilakukan perhitungan CR. Rumus CR adalah CI per RI. Dengan CI-nya sebesar 0,053 dan RI-nya 0,580, sehingga dihasilkan CR sama dengan 0,091. Karena CR lebih kecil dari 0,1, maka preferensi responden adalah konsisten. Selanjutnya adalah penentuan bobot subkriteria. Dihasilkan bobot subkriteria dari voucher internet adalah 0,09, kartu kuota elektrik 0,74, kartu perdana 0,17, coverage area 0,23, kecepatan download 0,24, kecepatan upload 0,26, kecepatan searching 0,20, kuota unlimited 0,60, dan paket internet limited 0,40. Selanjutnya dilakukan perhitungan bobot global subkriteria. Bobot global subkriteria ditemukan berdasarkan perkalian dari bobot kriteria dikali dengan bobot subkriteria. Selanjutnya dilakukan normalisasi alternatif berdasarkan setiap subkriteria. Hasil dari normalisasi itu yaitu prioritas dari setiap alternatif, yaitu Telkomsel 0,512, Excel 0,357, dan Indosat 0,22. Maka dapat disimpulkan bahwa alternatif yang dipilih adalah kartu Telkomsel dengan prioritas tertinggi yaitu sebesar 0,512. Demikian hasil presentasi dari kelompok 9. Kami ucapkan terima kasih.